Sotif, Sobat Otomotif, selamat datang di channel Simple Rules. Di video kali ini kita akan membahas tentang teknologi EGR jadi sorotan, upaya industri otomotif menekan emisi tanpa mengorbankan performa. Teknologi EGR bekerja dengan cara mengalirkan kembali sebagian gas buang ke ruang bakar. Tujuannya sederhana namun sangat efektif, yaitu menurunkan suhu pembakaran agar pembentukan nitrogen oksida atau NOx, polutan berbahaya yang dihasilkan mesin pembakaran internal, dapat ditekan secara signifikan. NOx merupakan salah satu penyebab kabut asap, iritasi pernafasan, dan pencemaran udara perkotaan. Dengan meningkatnya regulasi emisi di berbagai negara, EGR kembali menjadi komponen kunci dalam strategi penurunan polusi kendaraan. Generasi terbaru sistem EGR diklaim jauh lebih efisien dibandingkan teknologi pada era 1990-an dan 2000-an. Produsen otomotif kini menggunakan dua jenis sistem utama, yaitu High Pressure EGR dan Low Pressure EGR. High Pressure EGR atau HPEGR mengambil gas buang langsung dari manifold sebelum turbin turbocharged. Sistem ini bekerja efektif pada putaran mesin rendah hingga menengah. Sebaliknya, Low Pressure EGR atau LPEGR mengambil gas buang setelah melewati turbocharged dan diesel particulate filter atau DPF, lalu mengembalikannya ke intake sebelum kompresor turbo. Sistem ini umumnya digunakan pada kecepatan tinggi ketika kebutuhan aliran udara lebih besar. Kombinasi kedua sistem ini disebut dengan dual loop EGR dan banyak digunakan di mesin diesel modern Eropa dan juga Jepang. Sistem ganda ini memberikan fleksibilitas kontrol emisi yang lebih baik, sehingga mampu menekan NOx tanpa kehilangan tenaga atau respon mesin. Tak hanya itu, sistem EGR modern kini dilengkapi dengan EGR cooler, yaitu perangkat yang mendinginkan gas buang sebelum dialirkan kembali ke ruang bakar. Pendinginan ini membuat proses pembakaran lebih stabil dan meningkatkan efisiensi termal mesin. Produsen seperti Toyota, Honda, Mercedes-Benz, dan Hyundai telah mengembangkan cooler EGR dengan desain yang lebih kecil, lebih kuat, dan lebih tahan korosi. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat menerapkan standar emisi yang semakin ketat. Indonesia pun mulai mengikuti jejak tersebut dengan rencana implementasi standar Euro 5 dan Euro 6 untuk kendaraan baru. Hal ini memaksa produsen kendaraan untuk menggandakan upaya inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Laporan pasar otomotif global juga menunjukkan peningkatan penggunaan EGR pada kendaraan bensin, bukan hanya diesel. Mesin bensin modern yang mengadopsi turbocharged dan kompresi tinggi memanfaatkan EGR untuk mengurangi kebutuhan oktan tinggi serta menghindari knocking, sekaligus meningkatkan efisiensi bahan bakar. Meski EGR penting untuk menekan emisi, sistem ini tetap menghadapi beberapa tantangan. Salah satu yang paling banyak dikeluhkan pemilik kendaraan diesel adalah penumpukan karbon atau kerak pada saluran EGR. Kerak ini dapat menyebabkan performa mesin menurun, konsumsi bahan bakar meningkat, hingga menyebabkan getaran berlebih pada putaran rendah. Masalah serupa terjadi pada EGR cooler, yang bisa tersumbat jika kualitas bahan bakar buruk atau jika kendaraan sering digunakan dalam jarak pendek tanpa kesempatan regenerasi DPF secara optimal. Bengkel resmi dan pabrikan kini mulai menerapkan strategi untuk mengurangi masalah tersebut. Di antaranya, desain EGR yang lebih luas dan anti korosi, material khusus anti jelaga pada saluran EGR, sistem monitoring elektronik yang mengatur kapan EGR harus membuka atau menutup, software update untuk mengoptimalkan pola pembakaran, dan edukasi pengguna untuk menggunakan bahan bakar berkualitas serta menjalankan kendaraan dengan kecepatan tertentu sesekali untuk membantu pembersihan sistem. Beberapa produsen bahkan mulai memasang sensor kualitas gas buang yang mampu mendeteksi potensi penyumbatan pada saluran EGR sebelum menjadi masalah yang serius. Tren terbaru menunjukkan bahwa produsen otomotif mulai mengintegrasikan EGR dengan Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning untuk mengoptimalkan kinerja mesin dalam berbagai kondisi berkendara.
Sistem ini dapat menyesuaikan tingkat resirkulasi gas buang secara real-time berdasarkan suhu mesin, beban, kecepatan, kualitas udara masuk, hingga gaya mengemudi pengendara. Selain itu, EGR elektrik yang menggunakan motor servo dan sensor tekanan berpresisi tinggi mampu merespon perubahan dalam hitungan milidetik. Respon cepat ini membuat mesin diesel modern terasa lebih halus, dengan delay yang jauh lebih minim dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Di tengah transisi global menuju kendaraan listrik, teknologi mesin pembakaran internal masih sangat relevan, terutama di negara berkembang. Cukup sekian aja di video kali ini, sampai jumpa di video lain yang tentunya lebih menarik.